Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Berjumpa lagi dalam pembelajaran daring Sejarah Kebudayaan Islam kelas 8. Kali ini kita akan mempelajari tentang ulama-ulama tafsir pada masa dinasti Abbasiyah. Sebelum pembelajaran daring kita mulai, marilah kita sama-sama membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Oke anak-anak, ulama-ulama tafsir pada masa dinasti Abbasiyah itu ada 4 ya. Jadi kita bahas satu persatu. Yaitu yang pertama ada Abu Ja'far Muhammad bin Jarir At-Tabari, atau yang biasa disebut dengan Ibnu At-Tabari. At-Tabari ini lahir di daerah Amal, Tabaristan tahun 838 Masehi dan wafat di Baghdad. Sejak umur 7 tahun, At-Tabari ini sudah hafal Al-Quran ya. Terus sejak umur 8 tahun, At-Tabari juga sudah menjadi imam sholat. Dan sejak umur 9 tahun, At-Tabari sudah mulai menulis kitab hadis. Dan karya terbesar dari At-Tabari yaitu kitab berjudul Jami' al-Bayan fi Tafsir Al-Quran, atau disingkat dengan At-Tafsir, atau bisa dengan Tafsir Tabari. Di mana dalam kitab tersebut At-Tabari menyebutkan bahwa tafsir yang baik adalah tafsir yang juga menghargai pendapat para sahabat dan tabi'in. Selain dalam ilmu tafsir, beliau juga menghasilkan beberapa karya ya. Di antaranya ada Tarikh Ar-Rasul wa Al-Muluk, itu mengenai sejarah para rasul dan raja-raja. Ada juga Tarikh Ar-Rijal mengenai sejarah para tokoh, dan ada juga Tahzib Al-Asar, yaitu mengenai sebuah buku dalam bidang hadis. Yang kedua ada Ibnu Katsir. Ibnu Katsir ini lahir di Busra, Suriah tahun 1301 Masehi dan wafat di Damaskus tahun 1372 Masehi. Beliau merupakan seorang pemikir dan ulama muslim, dan karyanya ya, Ibnu Katsir ini menulis tafsir Al-Quran yang terkenal ya dengan nama Tafsir Ibnu Katsir ya. Hingga kini tafsir Al-Quran Al-Karim sebanyak 10 jilid ini masih menjadi bahan rujukan sampai sekarang dalam dunia Islam. Di samping itu, beliau juga menulis buku Fadail Al-Quran, yaitu mengenai keutamaan Al-Quran, yang berisi ringkasan sejarah Al-Quran. Di mana Ibnu Katsir itu memiliki metode sendiri dalam bidang tersebut ya. Itu metodenya ada 4. Yang pertama itu tafsir yang paling benar itu menurut Ibnu Katsir, yaitu tafsir Al-Quran dengan Al-Quran sendiri. Yang kedua, selanjutnya bila penafsiran Al-Quran dengan Al-Quran tidak didapat, maka Al-Quran harus ditafsirkan dengan hadis Nabi Muhammad. Sebab menurut Al-Quran sendiri, Nabi Muhammad memang diperintahkan untuk menerangkan isi Al-Quran. Terus yang ketiga, jika yang kedua tidak didapatkan, maka Al-Quran harus ditekan oleh pendapat para sahabat, karena merekalah orang yang paling mengetahui konteks sosial turunnya Al-Quran. Dan yang keempat, jika yang ketiga juga tidak didapatkan, maka pendapat para tabi'in dapat diambil. Yang ketiga ada Az-Zamakhsyari. Beliau lahir di Khawarizmi tahun 1075 Masehi dan wafat di Jurjaniyah tahun 1134 Masehi. Karya yang terkenal tuh berjudul Al-Kasaf Al-Haqaid At-Tanzil wa Ulun Al-Qawil, yaitu
penyingkap tabir, hakikat wahyu, dan mata air hikmah, yang selesai ditulis pada tahun 1134 Masehi. Dalam kitab tersebut, Az-Zamakhsyari menafsirkan ayat-ayat Al-Quran dengan merujuk pada balaghah atau keindahan retorika untuk membuktikan sebuah aspek mukjizat Al-Quran. Dan ulama tafsir yang keempat itu ada Fakhruddin Ar-Razi. Beliau lahir di Rai, Iran tahun 1149 Masehi dan meninggal di Herat, Afghanistan tahun 1209 Masehi. Beliau merupakan seorang muta'alim pada masanya, dan beliau ini terkenal ahli bahasa, imam tafsir, dan sangat unggul dalam berbagai disiplin ilmu. Beliau ini selain tokoh dalam bidang tafsir ya, Fakhruddin Amzi ini juga tokoh dalam bidang filsafat ya, ada bidang sejarah, juga ada bidang ilmu kalam, bidang tasawuf. Nah, makanya beliau ini dijuluki atau sangat dalam berbagai disiplin ilmu. Dan karya yang paling fenomenal atau yang paling terkenal dalam bidang ilmu tafsir yaitu Mafatih Al-Ghaib. Oke anak-anak, itulah tadi penjelasan mengenai ulama-ulama tafsir pada masa dinasti Abbasiyah. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.